Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera bagi kita semuanya. Salam sehat selalu. Amin. Terima kasih pada malam ini saya ucapkan kepada HR Academy dan juga kepada Bapak Ibu sekalian selaku pelaku UMKM dimanapun berada yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat hadir pada pelatihan branding dan marketing pada malam ini. Nah, adapun materi yang akan saya sampaikan di sini adalah sesuai dengan jadwal pada hari Sabtu jam tengah 9 ini adalah masalah branding dan marketing. Ya, di mana branding dan marketing ini bagi pelaku UMKM khususnya untuk pemula ya. Ini memang ya sangat penting ya. Bagaimana pelaku usaha pemula ini dapat melakukan penjualan secara maksimal dengan membrandingkan produknya dan memasarkan produknya. Ya, jadi di sini ada perbedaannya antara branding dan marketing. Nah, baik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya. Baik, Mbak. Ini data saya. Saya bernama Haji Riri Yesri Ivan SHMM. Saya juga praktisi perbankan, mentor wirausaha dan dosen. Pendidikan terakhir S2 Manajemen. Pengalaman kerja saya di perbankan sampai saat ini. Pengalaman organisasi saya yaitu di HR Academy. Saya saat ini sebagai sekretaris HR Academy Sumut. Ya. Saya juga pembina Bank Infak Sumut di Medan. Saya juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Dharma Wangsa Medan. Saya juga Ketua Biro Pembiayaan dan Kemitraan Dewan UKM Sumut, dan saya juga adalah pendamping sertifikasi halal, ya, pendamping proses produksi halal dari Halal Center Cendekia Muslim, ya. Dan saya juga wakil ketua umum Kopitu Sumut, itu Komite Pengusaha Indonesia Bersatu Sumut. Nah, jadi pada malam ini ya lanjut, Pak. Ya, pada malam ini kepada Bapak Ibu pelaku UMKM dapat bertanya selagi saya memaparkan. Jika ingin ada yang ditanya bisa ditanyakan ya, ataupun nanti habis materi, tapi lebih bagus kita interaktif aja. Jika pada saat saya menerangkan ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan ya. Nah, ini baik. Kita masuk kepada materi kita, yaitu tentang marketing, selling, dan branding. Nah, di sini ada 3 kata, marketing, selling, dan branding. Jadi di dalam pelaku usaha UMKM, apalagi pemula, ini 3 istilah ini itu memang sangat penting sekali. Kapan produk itu marketing, kapan produk itu di selling, dan kapan itu produknya di branding. Ya. Nah, kalau kita lihat secara objektifnya, ya, marketing, ya. Jadi bagaimana kita memasarkan produknya, ya. Produk kita, apa produk kita yang mau kita jual nih? Kuliner kah? Atau kue kering atau kue basah? Kita mau memasarkan itu kemana? Jadi harus ada target marketnya. Apakah target market ini adalah untuk tua muda, atau untuk mudanya saja, atau untuk kaum tua, atau bagaimana? Jadi kita harus, sebelum kita memasarkan produk, kita harus buat targetnya. Itulah dia yang namanya marketing. Kita harus tahu kemana mau kita pasarkan produk ini. Ya. Jadi sini market share itu objektifnya.
Nah, kemudian kalau yang dikatakan selling, kita penjualan. Ya, kalau kita sudah memasarkan, ya kita pasti udah berpikir berapa yang dijual, omset unit sold, berapa omset penjualan kita. Kalau udah kita pasarkan, hasil dari pemasaran itu adalah penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan kita itu tergantung dari pemasaran. Kalau berhasil yang kita jual berarti berhasil marketing kita, tepat marketing kita. Nah, kalau branding, nah ini sih dia jati diri konsumen. Branding, ya, branding ini bagaimana memperkenalkan, ya, membranding diri kita, membranding pribadi kita, ya, membranding pribadi kita kepada konsumen. Oh, si A itu pengusaha jualan martabak. Orang tahu si A itu adalah jual martabak. Oh, si B itu jual burger. Orang tahu, oh si B itu memang jual burger. Jadi orang dia tahu, sebutkan nama si B aja, orang udah tahu. Nah, jadi kita harus bisa membrandingkan diri kita dengan produk yang kita punya. Kemudian manfaat yang dicari. Nah, kalau di dalam marketing, manfaat yang kita cari ini fisiknya. Ya. Fisik dari penjualan kita itu, fisik produk kita, fisik barang yang mau kita jual. Ya, marketingnya, fisiknya. Nah, sellingnya ya fisik juga. Karena kan kalau namanya selling ini berarti ada yang kita jual. Kan gitu. Baik itu misalnya barang fisik yang nyata, jasa, ya. Walaupun jasa nggak nampak, tapi ada yang kita jual di situ. Nah, kemudian kalau manfaat yang dicari adalah untuk branding ikatan emosi. Jadi dalam menciptakan suatu ikatan emosi itu memang nggak mudah, apalagi untuk pelaku usaha pemula. Ya, jadi kita harus bisa mengikat emosi kita kepada calon konsumen. Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya supaya orang itu mengenal kita? Ya, bagaimana orang supaya mengenal kita? Ya kita yang memperkenalkan diri. Nggak akan mungkin kita minta orang lain untuk memperkenalkan kita. Kita tuntut orang supaya mengenal kita itu. Jadi kita yang harus memperkenalkan diri. Caranya bagaimana? Ya, caranya kita harus rajin menampilkan produk-produk kita berikut jati melalui medsos. Ya, melalui medsos. Sekarang dunia digital. Ya. Sekarang yang manual-manual walaupun ada tapi sedikit, tapi diutamakan sekarang adalah dunia digital. Kemudian kita aktif di lingkungan keluarga kita, di lingkungan tetangga kita, mungkin di pengajian atau di komunitas kita, komunitas sekolah, alumni kita, SD, SMP, SMA, kemudian komunitas UMKM, ya kita ciptakan ikatan emosi kita itu. Ya mungkin teman-teman kita yang satu alumni dulu, baik itu teman sekolah SD, SMP, SMA, kan itu ada grupnya tuh paling tidak grup alumni. Tentunya kan masih ada ikatan emosional kita sesama teman sekolah kita dulu. Oh, si Anu itu sekarang udah jualan roti cane. Oh, sekarang udah jual peyek dia. Udah jual emping, keripik. Nah, jadi nggak ada salahnya kita memperkenalkan diri kepada kawan-kawan kita yang satu alumni. Jangan ada rasa malu atau minder. Ya, itu dia. Kemudian apa yang diperoleh konsumen? Jadi kalau kita memasarkan itu, apa yang diperoleh konsumen? Manfaatnya apa? Kalau kita memasarkan itu mendapat apa? Apa yang diperoleh konsumen itu kalau kita memasarkan sesuatu? Ya, mungkin kita memasarkan itu mendapatkan dengan harga yang lebih murah, rasanya enak, gampang didapat. Nah, begitu juga sellingnya, penjualannya. Apabila penjualan kita meningkat, berarti gampang didapat. Harga lebih murah, terjangkau, dan enak. Nah, kalau untuk membrandingkan diri menjadi siapa? Nah, siapa diri kita?
Itu yang diperoleh konsumen. Jadi kalau kita membrandingkan diri, menjadikan siapa diri kita. Jadi toke kah, jadi juragan kah, atau jadi reseller kah. Ya, saya pikir kalau untuk kita membrandingkan diri supaya lebih bagus, kita harus jadi produsen, jadi pengusaha, yang kita jadi reseller, ya. Kalau untuk seperti menjadikan diri kita itu siapa, bukan saya melarang untuk jadi reseller, tidak, ya. Memang ada satu ungkapan pribadi saya, ya, yang prinsipnya selalu saya pegang, ya. Jangan menunggu ada uang untuk berusaha, tapi harus ada usaha untuk menghasilkan uang. Jadi jangan kita menunggu ada uang baru ada usaha. Sampai kapan? Kalau nggak ada uang, ya nggak berusaha. Nggak bisa seperti itu kita. Kan gitu. Ada kita usaha tanpa uang, tanpa modal. Apa itu ya? Jadi reseller. Kita menjualkan barang orang, mereka mendapatkan komisi. Itu kan tanpa modal. Kita minta kawan kita jual peyek, dia produsen peyek, kalau kita yang marilah aku jualkan. Ya, kita minta keuntungan sama dia berapa persen dari penjualan yang udah kita lakukan dari dia. Nah, seperti itu. Ya, kelama-kelamaan kalau kita udah menjadi reseller, otomatis kita bisa menjadi produsen. Kita buka usaha sendiri peyek itu, ngapain kita jualkan punya orang? Kalau bisa toh nantinya kita belajar membuka usaha peyek. Tujuannya apa marketing ini? Ya, kita tujuan marketing ini adalah supaya orang membeli, memasarkan, banyak orang meminta produk kita. Dengan kita memasarkan, kita melakukan penawaran, ya, ini kan hukum supply and demand, ya, supply and demand. Kita menawarkan, rupanya ada permintaan. Tujuan kita ini supaya orang membeli. Bagaimana orang tertarik dengan produk kita? Bagaimana orang supaya mau membeli produk kita? Nah, permintaan meningkat, otomatis juga penjualan meningkat. Itulah closing. Kalau udah kita tawarkan permintaan meningkat, berarti kita berhasil penjualan. Penjualan kita berhasil, itu seperti saya bilang tadi, penjualan berhasil, berarti kita berhasil marketing kita. Kalau selling kita nggak berhasil, berarti ada permasalahan atau ada kendala di dalam pemasaran. Nah, untuk brandingnya macam mana? Nah, orang jadi loyal membeli produk kita. Orang tak akan mau membeli produk martabak kita kalau nggak di kita. Oh, pedagang A itu, si A itu kan jual martabak, enak martabaknya itu. Nggak usah kalian beli tempat yang lain, tempat si B. Si B jual martabak juga, tapi tak enak. Udah mahal, tak enak pula. Ya. Orang lebih mau yang enak, walaupun seandainya pun ada mahal nanti di dalam beberapa bulan kemudian akibat kenaikan harga BBM dan sebagainya. Kalau kualitas rasa itu tetap terjaga, ya, naik sedikit pun orang akan tetap loyal. Tetap orang loyal ke kita. Jadi untuk menciptakan loyalitas ini sebenarnya tidak susah, ya. Tidak susah, kita tetap menjaga kualitas rasa, harganya, ya, dan pelayanannya. Itu aja untuk menciptakan loyalitas. Nah, waktunya kalau untuk marketing. Kalau marketing ini waktu untuk jangka panjang. Ya. Kita memasarkan suatu produk untuk jangka panjang ke depan. Contoh dalam 1 tahun ke depan, apa yang harus kita lakukan marketing kita? Supaya orang kenal dengan produk kita. Ya. Nah, dalam jangka waktu 1 tahun ke depan orang sudah mengenal produk kita selaku si A misalnya, penjual martabak. Orang udah kenal, ya kan? Nah, harapan kita dalam waktu jangka pendek ini sudah closing. Sudah ada orang yang mau membeli produk kita itu. Nah, itu dia. Nah, gitu juga branding. Branding ini berarti jangka panjang kita. Pada saat kita melakukan marketing, ya, kita udah bisa membrandingkan diri, memperkenalkan diri kita dan produk kita. Jadi itu untuk jangka panjang. Jadi branding itu nggak jangka pendek, jangka panjang.
berhasil tidaknya branding, itulah di selling tadi. Kalau selling kita berhasil di dalam jangka pendek, berarti branding kita pun berhasil. Aset, ya. Nah, kalau kita bicara aset di marketing ini adalah tangible, ya. Tangible ini artinya itu tercapai dia, tangible-nya. Begitu juga selling. Nah, kok branding dia tidak bisa terjangkau nih intangible-nya. Tidak bisa kita ukur branding ini kalau dari segi asetnya, karena ini kan tidak nampak. Yang nampak itu adalah pada saat penjualan. Tapi branding itu bisa jadi orang tidak membeli produk kita, tapi orang udah kenal kita. Nah, misalnya di luar Jawa, saya kan di Medan nih, Jawa kenal sama saya, tapi bisa jadi saya yang nggak kenal sama mereka. Ya, nah, jadi kita bagaimana membrandingkan diri, orang jadi tahu. Gitu. Tuh, oke lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini dia. Starbucks Coffee, the third place between work and home. Sekarang kita lihat ini Starbucks Coffee ini. Ya, sekarang Starbucks Coffee ini kopi yang ada di dalam gedung. Ya. Paling mahal. Ya. Paling mahal, Pak. Ya, paling mahal. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini kopi aja, segelas kopi di Starbucks dengan di warkop di pinggir jalan, ya, padahal sama-sama kopi. Satu cangkir kopi di Starbucks itu harganya bisa 50.000 satu cangkir. Ya kan? Tapi kalau kita bawa satu cangkir dari Starbucks Coffee ini ke warkop pinggir jalan, ada nggak yang mau beli 50.000 di pinggir jalan? Enggak. Nggak akan ada. Malah sebaliknya, kalau seandainya satu cangkir kopi ini yang di pinggir jalan, di warung kopi itu, kita bawa Starbucks Coffee, harga warkop ini aja 5.000 misalnya satu cangkir. Kita bawa di Starbucks bisa jadi 50.000, 10 kali lipat. Ya kan? Tapi apa mungkin dari warkop di pinggir jalan itu kita jual di Starbucks? Begitu juga sebaliknya, kan nggak mungkin. Nah, jadi apa penyebab mahal Starbucks Coffee ini? Apa beda kopi yang dijual di Starbucks ini dengan warkop di pinggir jalan? Sehingga bisa menjadi 10 kali lipat harga kopi yang di warkop pinggir jalan dengan Starbucks Coffee ini. Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab di sini? Sebentar, Nak. Makan. Ada yang bisa jawab? Kenapa harga di Starbucks Coffee, harga kopinya itu bisa lebih mahal dibanding harga warkop di pinggir jalan? Boleh menjawab, Pak? Ya, silakan. Ini mungkin saya menjawab berdasarkan kemarin. Ini dengan siapa ini? Sebentar, Pak. Ini saya belum ganti nama saya. Oke, sudah saya ganti nama saya. Ya. Kebetulan kemarin malam, kalau tidak salah ya, itu sempat pernah dapat materi soal brand. Ini namanya siapa? Belum nampak saya. Nama saya Triharni, Pak. Ini Hah? mohon maaf. Nama saya Triharni, Pak. Oh iya. Kurang kuat, Mbak. Bisa kuat sedikit, Mbak, suaranya. Iya, mohon maaf, ini belum bisa on cam soalnya habis hujan jadi sinyalnya mental Hujan? kalau on cam. Iya. Oh iya. Gimana, Mbak? Iya. Kemarin sempat ada materi juga, Pak, berkaitan dengan Starbucks ini. Kemungkinan saya menjawab kenapa harga Starbucks ini lebih mahal daripada harga kopi-kopi yang di pinggir jalan, karena Starbucks ini sudah punya brand tersendiri. Jadi ketika kita minum Starbucks ini sudah ada efek dari brand itu sudah kuat. Jadi kalau misalnya kita minum itu sudah ada unsur kayak kuat emosinya, entah itu juga dari gengsinya ketika kita minum
Starbucks ini. Jadi untuk harganya itu sudah ikut dari brand itu, jadi lebih mahal begitu Pak. Ya, ada lagi. Jadi ini nanti ada kaitan dengan teori yang tadi, marketing, selling, dan branding. Ya. Bisa bantu jawab lagi? Ini masih belum. Ada yang mau bantu jawab lagi, teman-teman? Nah, Kita langsung interaktif aja ya. Nah, jadi sebenarnya ya kalau perbedaan antara harga kopi di Starbucks ataupun di kafe lain dengan di warung kopi yang di pinggir jalan, ya kenapa lebih mahal? Padahal kopinya samanya, baik itu kopi robusta, kopi arabica, kopi mix dan sebagainya, ya produk kopinya sama, gelasnya pun sama. Ya, mungkin satu gelas plastik kertas satu kali, ya kalau di warkop itu gelas kaca. Malah lebih mahal pula gelas kaca daripada gelas plastik. Nah, alasan yang pertama itu adalah bahwasanya ya, mereka itu menjual fasilitas. Kenapa harga di kafe seperti Starbucks Cafe itu harga kopi itu lebih mahal dibanding dengan di warkop di pinggir jalan? Yang pertama, mereka itu menjual fasilitas. Fasilitas apa? Tempat. Ya, mereka menjual tempat fasilitas tempat yang ber-AC di dalam gedung. Ya, di dalam gedung. Nyaman. Jadi sekarang para pelanggan, customer, baik kalangan bawah ataupun kalangan atas, mereka lebih mau orang ke kafe. Ya. Orang cari tempat yang nyaman daripada di warkop. Warkop udah kena debu pinggir jalan, akhirnya kopi dicampur debu. Orang lebih mau tempat nyantai, tempat santai di kafe. Itu. Yang kedua, apa fasilitasnya? Internet. Di warkop pinggir jalan tak ada itu namanya wifi. Gerobak-gerobak warkop itu warung kopi nggak ada. Tapi bisa jadi kalau warkop-warkop pinggir jalan yang sewa ruko dia misalnya, ya itu mungkin ada. Tapi itu pun ya masih kalah juga dengan di Starbucks Coffee. Dibanding dengan Starbucks Coffee atau di kafe-kafe lainnya, lebih rame orang di kafe itu daripada di warung kopi di pinggir jalan. Cobalah cek sendiri. Ya, misalnya malam minggu seperti ini, lebih ramai itu orang di kafe atau di Starbucks Coffee dibanding dengan warkop di pinggir jalan. Ya karena mereka menjual itu, menjual tempat dan menjual internet itu tadi. Itu makanya itu yang lebih mahal harganya. Ya. Sampai sini paham ibu-ibu, bapak ibu? Jadi ada kenapa mahal, ada banyak alasan yang tidak disediakan di pinggir jalan gitu nggih Pak nggih. Iya, betul. Itulah mereka menjual tempat. Mereka menjual tempat. Ya, tempatnya ber-AC. Kalau di pinggir jalan kan AC juga, tapi angin sepoi-sepoi pinggir jalan ya kan. Kalau di sini AC, air condition. Yang itu dia, nyaman. Jadi zaman sekarang ini, customer sekarang ini dia lebih mengutamakan kenyamanan, ya. Apalagi kalau anak-anak sekolah lebih mau orang di kafe. Sekalian mejeng-mejeng dia ngerjain tugas sambil minum kopi, bawa laptop, main internet dia di situ, udah kumpul-kumpul sama kawannya sambil ngopi. Nggak ada kalau kita lihat anak-anak sekolah itu nongkrong di warkop pinggir jalan, nggak ada. Orang lebih mau di kafe. Cobalah perhatikan, ya kan? Orang lebih mau di situ. Nah itu dia. Lanjut Mbak, dan tadi, tadi share screen-nya. Terjawab ya Mbak ya tadi pertanyaannya? Terjawab nggih Mbak? Mbak Triharni. Triharni. Udah terjawab Mbak? Sudah Pak. Sudah Mbak ya. Jadi itu dia Mbak.
kenapa lebih mahal di kafe dibanding dengan warung kopi di pinggir jalan. Baik, Mbak, lanjut, Mbak. Lanjut. Lanjut, Mbak. Lanjut lagi, Bapak. Iya, lanjut, Mbak. Yang tadi tentang kafe tadi, Starbucks Coffee tadi kan. Ini? Iya, yang tadi. Ini kan masih branding dan Ini? marketing tadi ini. Di layar saya nampak baru branding dan marketing. Iya. Bisa diperbesar, Mbak. Bentar. Selanjutnya ini, Bapak. Iya, bisa diperbesar, Mbak. Full screen. Ini sudah full screen, Bapak. Oh iya. Layar penuh. Iya. Oke. Nah, ini dia tadi ya. The third place between work and home. Nah, jadi Starbucks Coffee tempat ketiga di antara kerja dan rumah. Jadi makanya kebanyakan sekarang kita lihat kafe-kafe sekarang di Medan itu, mungkin di Jawa, Jakarta, atau di daerah-daerah lain di Indonesia, sekarang udah dibuat kafe sekalian seperti di rumah sendiri. Ya, rumah itu berubah fungsi jadi kafe. Coba kita lihat, kalau di Medan udah banyak itu rumah yang udah berfungsi sebagai kafe. Dikontrak orang sebuah rumah tapi udah berfungsi sebagai kafe. Kenapa? Ya, orang lebih mau memang nyantai seperti di rumah, tapi bukan di rumah dia, tapi di kafe. Lebih banyak orang lebih suka seperti itu, nyantai di rumah, seperti di kafe. Jadi seolah-olah seperti di rumah sendiri. Nah, ini dia tempat ketiga di antara kerja dan rumah. Jadi dia merasa seperti di rumah sendiri. Itu udah memang kebanyakan seperti sekarang dibuat orang seperti itu. Gitu. Lanjut, Mbak. Oke. Ini, Bapak. Lanjut, Mbak. Yang keempat, layar kelima. Setelah yang Starbucks tadi ini, Bapak. Ini. Ya, setelah Starbucks kan ada lagi, Mbak, yang slide kelima. 1, 2. Bu Wiwi, Ini. mohon maaf itu nggak berubah, Bu. Nggak, ini di layar masih ada ini gambar Starbucks. Iya. Nggak berubah. Di layar ini nggak berubah. Gitu. Ini udah ganti produk memberi manfaat fisik, Bapak. Ini udah belum, Pak. kelihatan. Belum, Bu. Di layar Di kita layar masih Starbucks. masih Starbucks, Bu. Di layar kita. Sebentar. Jadi Nah, nggak. Nah, Ini ini udah produk. kan? Nah, sudah ya? Udah. Sekarang udah. Nah, ini slide Oh iya, kelima, yaitu produk. Nah, jadi bagi pelaku usaha pemula, bagi Bapak Ibu, ya, produk kita itu harus bisa memberi manfaat secara fisik kepada konsumen. Ya, harus bisa memberikan manfaat secara fisik. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua, ya, mana yang lebih dulu harus kita persiapkan? Ya, apakah produk atau marketingnya? Tadi kita sudah jelaskan kan, marketing, sharing, branding. Marketing sudah kita jelaskan tadi. Nah, ini kita bicara produk. Marketing itu kan harus punya produk. Mana lebih dulu? Apakah kita harus membuat produk dulu atau marketingnya yang harus kita siapkan dulu? kayak spoiler gitu ya, Pak ya. Kalau misal belum ada produknya. Gimana? Kayak spoiler gitu ya, Pak ya. Kalau Iya. belum ada produknya. Ya, jadi mana lebih dulu? Kita mau jualan nih. Nah, kita buat produk dulu baru kita tentukan marketingnya, atau marketingnya dulu kita baru buat produk.
Produk dulu kayaknya. Apa ya teman-teman? Produk atau marketing dulu? Produk Nah. dulu. Produk dulu. Produk dulu. Ada lagi? Ada lagi? Siapa yang setuju produk dulu? Nih, produk Coba. ini. Vera, Produk dulu Pak. dibuat baru marketingnya. Produk. Atau siapa yang bilang harus marketing dulu baru buat produk? Kira-kira apa dulu Oh. nih teman-teman? Produk dulu atau marketing dulu nih? Kalau Apa? saya produk Produk, dulu. Mbak. Produk dulu. Produk dulu. Yakin? Iya. Produk dulu. Yakin? Produk. Nah, Yakin. jadi sebenarnya itulah yang kebanyakan. Nah, ini Ibu Nun Ceha nih siapa nih? Ibu Nun usahanya ayam enak-enak Pak, ayam bacem. Nah, Ibu Nun Ceha ini kenapa bisa pilih pasar dulu atau marketing dulu daripada produk? Apa Ya, alasannya? bisa open mic? Coba Mbak Nun, coba. Karena membuat produk itu mudah, tetapi mencari peluang pasarnya itu yang sulit. Jadi kalau bisa kita mempunyai produk yang memang pasar membutuhkan, gitu Pak. Ibu di mana ini? Saya di Magelang Pak. Magelang. Sama Pak. Produk Ibu apa? Ayam utuhan Pak. Ayam utuhan itu maksudnya gimana, Bu? Kenapa Pak? Ayam utuhan, maksudnya ayam utuhan itu gimana, Bu? Ayam bakar utuhan Pak. Di sini namanya ingkung. Oh. Ayam bakar ya? Kalau di Medan ayam bakar. Ya, ayam bakar, ayam goreng. Ini dibakar ya, Bu ya? Ayam penyet, gitu kayak ayam penyet. Bukan Pak. Ayam bakar 1 ekor gitu. Nah, jadi sekarang ini usaha Ibu bagaimana? Saya baru berjalan Pak. Ya, setelah baru berjalan ini, apa yang Bu rasakan? Banyak omset nggak? Banyak closing nggak? Alhamdulillah, saya baru jualannya cuma hari Sabtu dan Minggu Pak di acara event di Akademi Militer Magelang sama Rindam. Berarti usahanya, jualannya seminggu sekali? Seminggu 2 kali sama nerima pesanan-pesanan. Ya, jadi apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menerapkan marketing dulu dibanding dengan produk? Jadi apa yang saya buat itu terarah gitu loh Pak. Jadi saya enggak, maksud saya mengerjakannya itu jadi terarah, jadi sesuai dengan sebenarnya pembeli itu maunya apa sih gitu. Terus kebutuhannya di luaran itu apa gitu. Gitu loh Pak. Ya. Jadi saya mengikuti ke arah sana. Iya, iya. Terima kasih ya Bu Nun. Sama-sama Jadi, Pak. sebenarnya jawaban Ibu Nun ini yang benar. Jadi marketing dulu baru produk. Jadi kalau selama ini yang kita tahu, misalnya dari Bapak Ibu yang lain, produk dulu baru marketing, itu adalah salah. Kenapa? Ya kita harus tentukan marketnya dulu. Market kita ini mau kemana? Pasar kita ini mau kemana? Seperti saya bilang tadi, itu kan ada marketing, selling, branding. Ya, marketing dulu. Pasaran kita itu tua muda, anak, muda, atau siapa? Ya seperti Ibu Nun tadi, ya kan? Dia pasar di Ibu Nun ini adalah orang akademi Ibu ya, akademi polisian ya. Ini Ibu Nun tadi. Tentara Pak. Hah? Di asrama tentara. Akmil ya. Enggak Pak, pasaran saya untuk seluruh warga, cuma saya jualannya cuma Sabtu dan Minggu. Kodarullah ada di komplek militer, tapi itu warga semua kumpul di situ, Semagelang. Ya, berarti kan di situ kan bisa Ibu melihat pasar ya kan. Istilahnya Ibu membuat makanan yang memang dibutuhkan. Ya kan, memang dibutuhkan di situ. Nah, jadi itulah sebenarnya betul. Kita harus pandai membaca pasar. Apa yang dibutuhkan pasar itu sekarang ini? Makanan kah? Ya kan? Kalau seandainya Ibu ingin menjual baju di situ, makanya nggak laku. Di Akmil itu.
Ya kan, jual baju lah coba di situ, nggak laku. Kenapa? Memang pasarnya bukan baju, makanan. Di situ. Ya, apalagi kalau misalnya jual cemilan, ya mungkin di sana hanya jual makanan berat aja, makan nasi. Coba dijual misalnya burger atau pizza misalnya di situ, mungkin kurang laku. Ya. Nah, jadi kepada Bapak Ibu, itu yang pertama sekali adalah yang harus kita lakukan adalah marketingnya. Nah, jadi produk kita itu harus bisa memberi manfaat fisik. Produk kita itu harus bisa memberikan manfaat fisik kepada pelanggan kita. Ya. Lanjut, Mbak. Oh, rusak Tommy. Lanjut, Mbak. Slide 6. Pak Wiwi, Ya, sudah lanjut ini Bapak. di sini belum, Mbak? Masih Sudah nampak terlihat produk. brand. Masih nampak ini produk memberi manfaat fisik. Sudah tak. Next itu teman-teman udah ganti brand memberi nilai tambah belum ini? Belum, Mbak. Belum, Mbak. Oh, sebentar. Udah ganti pada. Nah, Udah brand memberi nilai tambah ya? ya, brand memberi nilai tambah. Nah, ini dia, brand memberi nilai tambah. Kalau kita bicara brand, ya, brand ini merek, nama. Kalau kita ibaratkan manusia, ya, manusia itu pasti punya nama. Nggak ada manusia yang tanpa nama. Harus Ali, ada si Badu, ya, ada namanya. Setiap manusia pasti ada nama. Begitu juga produk. Produk itu pasti punya nama. Nggak ada produk yang tanpa nama, no name. Ya kan? Nggak ada. Manusia pun no name katanya. Itu berarti kan dia menyembunyikan identitas dia. Bukan berarti dia nggak punya nama. Nah, jadi brand di sini itu manfaatnya untuk memberikan nilai tambah. Jadi produk yang Ibu buat itu harus punya nama. Jadi Ibu membuat nasi, Ibu Nun tadi jual nasi apa? Apa brandnya Ibu Nun tadi? Brand Ibu apa, Ibu Nun? Ayam enak-enak, Pak. Ayam apa? Ayam enak-enak. Nah, ayam enak-enak. Itulah brand Ibu Nun. Ayam enak-enak. Itu memberikan nilai tambah. Orang kan jadi tertarik, ayam enak-enak. Apa ya ayam enak-enak ini ya? Berarti ayamnya enak. Gitu kan? Makanya orang pun jadi tertarik untuk beli. Jadi dengan brand nama yang aneh-aneh, ya, yang aneh-aneh seperti ayam enak-enak, itu orang akan tertarik untuk belinya. Ya, seperti di daerah Padang Sidempuan, ya, saya lihat itu ada namanya ayam kejar. Ayam kejar, bukan berarti kita ngejar-ngejar ayam sambil makan, enggak. Ya, itu tapi namanya ayam kejar. Padahal yang dijual itu ayam penyet. Namanya aja ayam kejar, Bu. Ayam kejar. Ayam jingkrak. Ayamnya jingkrak-jingkrak dulu sambil makan. Nah, kayak gitulah namanya, aneh-aneh. Ya, jangan nama brandnya seperti itu dapat memberikan nilai tambah, orang pun jadi ingin membeli. Jadi ciptakanlah merek atau brand biar orang kenal. Nah, itulah namanya membrandingkan diri kita. Ibu Nun dikenal dengan pedagang ayam enak-enak. Sudah dikenal dia, Ibu itu. Itulah tadi membrandingkan diri, jati diri Ibu Nun tadi. Ibu Nun tadi membrandingkan diri, menunjukkan jati diri dia sebagai penjual ayam enak-enak. Nah, gitu juga dengan ibu bapak ibu yang lain. Ya, ciptakanlah brand, walaupun itu apa namanya, semenarik mungkin supaya memberikan nilai tambah. Lanjut, Mbak. Nah ini dia tadi kan komoditas, ini brand. Jadi kalau di sini kita lihat harga kopi satu gelas plastik ini harganya 80.000, harganya 8.000, maaf. Sementara di Starbucks Coffee atau merek kopi yang lain dia
Harganya 48.000. Sama-sama gelas plastik. Satu warna coklat, satu warna putih. Sama-sama juga bermerek. Ini nggak tahu kita merek apa. Yang satu lagi merek Starbucks namanya. Isinya juga sama-sama kopi. Jenis kopinya juga sama. Kopi Robusta, kopi Arabica, kopi mix atau yang lain. Sama. Ya. Nah, kenapa harganya bisa 8.000 dengan ini 48.000? Itulah sudah terjawab tadi. Ya. Itu sudah terjawab tadi. Kalau yang 8.000 ini dia karena fungsinya komoditas di sini. Ya, komoditas. Di sini adalah brand. Selisihnya 40.000 ini untuk bayar apa? Ya, selisih 40.000 ini untuk membayar fasilitas. Itu yang tadi kita bahas. Fasilitas apa? Tempat, internet, pelayanan, yang itu. Ya, kenyamanan. Itu yang 40.000 ini kita membayar. Itulah dia. Itu tadi udah kita kemukakan di awal tadi ya. Kenapa orang saat ini lebih mau orang nongkrong di kafe daripada di warung kopi di pinggir jalan. Itu dia. Oke, lanjut Mbak. Nah, gengsi dan lifestyle. Nah, ini dia. Jadi zaman sekarang ini ya, gaya hidup ya, gengsi itu sekarang sudah merasuki semua orang. Orang lebih banyak orang mau nongkrong di kafe, itu saya bilang tadi, daripada di warkop di pinggir jalan. Ya. Dan sekarang ini bukan hanya sekedar gaya hidup, tapi juga sudah merupakan kebutuhan hidup. Dengan kepenatan kita bekerja seharian di kantor, orang pulang kantor mau nongkrong sambil berbicara bisnis, ya, sambil refreshing di situ, nongkrong sama kawan-kawan, sama relasi-relasi bisnis, ya. Jadi gengsi dan lifestyle ini udah bergeser, ya. Gengsi dan lifestyle ini biasanya terhadap orang-orang yang sebenarnya nggak perlu di kafe, di warkop aja pun bisa, gitu, ya. Kalau seandainya orang yang punya kebutuhan yang uangnya punya pas-pasan, tapi dia nongkrongnya di kafe, itu namanya gengsi dan lifestyle. Tapi kalau orang memang hanya untuk kepentingan bisnis, dia mengundang relasi bisnis dia untuk mengentertain dia, itu bukan lifestyle lagi namanya, tapi udah merupakan kebutuhan hidup. Nggak mungkin dia membawa relasi bisnis dia ke warung kopi yang terdekat, warung kopi di pinggir jalan. Itu akan menurunkan marwah dia. Begitu juga anak sekolah. Anak sekolah ini, itulah yang namanya baru mereka yang namanya lifestyle. Mereka belum bekerja, tapi mereka minta duit sama orang tua untuk nongkrong-nongkrong sana sini di kafe. Itulah gaya hidup. Gengsi, ya kan? Kalau nampak orang kita duduk di situ, oh paten, ini orang kaya. Nah, tapi kalau kita lihat dengan orang yang sudah bekerja, ya, dia mengundang relasi bisnisnya untuk nongkrong di situ, itu merupakan kebutuhan hidup dia untuk melancarkan bisnisnya. Oke, lanjut. Nah, nih, customer journey. Ini perjalanan pelanggan kita, ini produk. Marketing dan selling. Ya. Ini produk kita, bagaimana marketing dan sellingnya ini, ya. Aware. Ya, di sini ada beberapa unsur: aware, appeal, ask, experience, loyalty, advocate, new experience. Nah, jadi produk ini untuk saat ini marketing dan selling ini kebanyakan kita produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Aware. Apa sekarang produk yang dibutuhkan oleh masyarakat? Yaitu dia marketingnya dulu. Nah, ini dia. Ini dia. Marketingnya dulu. Apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat? Apa sekarang ini yang dibutuhkan masyarakat? Aware-nya apa?
baru kita ciptakan produknya. Itu yang tadi yang seperti yang bilang Bu Nun tadi. Ya. Dan kita harus bisa mengevaluasinya. Ya. Kita tanya dulu dari hasil yang kita amati, ya, apakah memang produk ini cocok di pasar itu? Oh, sekarang di Akmil itu jual ayam enak-enak. Ya mungkin besok-besoknya bukan hanya ayam enak-enak aja yang dijual. Ya bisa jadi bebek enak-enak. Bukan ayam saja, bebeknya. Atau bisa jadi ke depannya bukan hanya itu saja yang dijual. Entah ada jual pecelnya. Kalau kita lihat sekarang ini, ya, seperti Pizza Hut. Pizza Hut itu bukan hanya pizza yang dijual, nasi itu sudah dijual. Ya, nasi udah dijual, Pizza Hut. Jadi yang kita anggap bahwasanya itu memang pizza yang dijual, enggak. Jadi walaupun namanya pun pizza, tapi yang dijual pun bisa beda-beda. Gitu. Nah, sekarang act-nya, apa langkah kita? Ya. Apa langkah kita untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat? Nah, kadang masyarakat ini, ya, produk itu mau dibeli jika kita sudah memakai produk itu. Ya, ini dia pengalaman. Kalau kita sudah memakai produk itu, barulah masyarakat membeli karena udah ada testimoninya, udah teruji. Oh, tempat Bu Nun itu enak, ya, itu dia jual ayam enak-enak, memang enak ayamnya. Ke situ aja beli. Udah terkenal di mana-mana. Ya. Jadi kita butuhkan juga namanya influencer. Dia sudah memakai produk kita, dialah sebagai corong promosi kita di mana-mana. Orang lebih cenderung untuk memakai produk yang sudah dipakai orang. Sudah pengalaman. Nah, setelah itu baru dia loyal. Nah, kalau seandainya kita sudah membeli produk itu dan memang cocok sama kita, baik sisi kualitas rasa, harga, pelayanannya, kita akan lengket ke situ. Nggak mau kita ke tempat yang lain lagi. Udah ke tempat ayam enak-enak, Bu Nun aja. Nggak usah ke yang lain. Enak, murah lagi. Itu dia. Nah, ini advokat ini kita saran. Berarti kita harus bisa untuk sarannya. Ya, kita minta juga evaluasinya. Evaluasinya terhadap produk yang kita buat itu bagaimana? Apakah perlu yang begitu-begitu saja? Apakah perlu kita lakukan inovasi produk atau sebagaimana? Nah, sehingga muncul pengalaman baru. Ya, new experience. Nah, jadi dengan adanya brand ini juga sebagai penyokong untuk marketing dan selling tadi. Bagaimana orang mau melakukan marketing dan selling tanpa brand? Apa yang mau dijual? Namanya pun tak ada. Bagaimana kita mau membrandingkan diri, ya, membrandingkan diri, sementara nama kita aja tak ada. Saya mau membrandingkan diri sebagai seorang mentor, tapi nama saya nggak ada. Orang mana tahu? Ya, Bapak Ibu pun nggak tahu nama saya, kok nggak saya memperkenalkan diri. Nah, seperti itulah. Jadi kita harus memperkenalkan diri kita kepada masyarakat, bahwasanya Riri SV Event itu adalah mentor dari HR Academy. Jadi orang pun kenal sama kita. Oke, lanjut. Nah, apakah yang disebut brand itu? Nah, ini dia. Ya, tadi sudah saya katakan brand itu adalah merek, nama dari suatu produk. Ya, tuh. Lanjut. Ini untuk lebih jelasnya, kalau menurut Steve Jobs, a brand is simply trust. Kata dia, merek itu adalah kepercayaan. Ya, trust. A brand is simply trust. Jadi, bagaimana supaya brand itu, merek itu membuat orang percaya terhadap produk kita. Ya.
Produk ayam enak-enak itu orang percaya bahwasanya memang produk itu memang enak. Jangan dibilang ayam enak-enak tapi terakhirnya tak enak. Nah, gitu. Orang percaya ayam enak-enak, oh pasti enak. A brand is simple trust, simple trust. Ya. Buatlah brand itu supaya orang percaya dengan produk kita. Lanjut. A brand is a promise. A good brand is a promise kept. Nah, brand itu adalah janji. Ya, janji. Jadi kita membuat produk itu dengan membuat nama merek ayam enak-enak, kita udah janji bahwasanya memang enak masakan kita itu. Jangan nanti kita buat ayam enak-enak, rupanya tak enak. Kan itu kan? Berarti kita kan udah nokoh, udah membohongi produk kita sendiri. Merek yang kita sebutkan begini, tapi rupanya tak enak. Nah, gitu. Ya, contohnya lagi kok seperti dulu, brand Aqua. Ya, orang dengan kebingungan, nggak konsen Aqua dulu, kata sekarang. Jadi dengan anggapan dengan Aqua dulu, kita minum Aqua dulu, ya, berarti kan orang meminumnya itu sehingga muncul konsentrasi. Padahal nggak usah pun minum Aqua, kalau kita minum air biasa aja pun, ya bisa meningkatkan konsentrasi kita. Karena memang kita kurang cairan, sehingga tidak bisa konsentrasi. Bukan gara-gara minum Aqua makanya konsentrasi, tidak. Tapi dia menciptakan brand Aqua dulu, dengan minum Aqua, orang yakin dengan minum Aqua bisa meningkatkan konsentrasi. Itulah a brand is a promise. Ya. Ciptakan brand itu adalah bahwasanya kita bisa menjanjikan sesuatu kepada calon konsumen. Lanjut. Making promise and keeping them is a great way to build a brand. Membuat janji, ya, making promise and keeping them is a great way to build a brand. Jadi membangun brand itu, membangun merek itu, kita harus bisa membangun kepercayaan, ya, membangun kepercayaan kepada calon konsumen, ya, dan itu memang butuh proses, butuh waktu untuk membranding itu tadi. Tadi kan sudah dijelaskan, membranding itu jangka panjang. Nggak jangka pendek. Jangka pendek itu closing, jual. Makin banyak penjualan berarti makin banyak orang tahu brand kita. Berarti brand yang kita lakukan itu adalah memang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Lanjut, Mbak. We only make one thing, the ultimate driving machine. Nah, itu juga dengan produk-produk dari untuk mobil. Ya, banyak produk-produk sekarang ini menawarkan berbagai macam fasilitas untuk menarik minat daripada calon konsumen. Ya, we only make one thing, the ultimate driving machine. Lanjut. Ini dia definisi brand tadi. A brand is a name. Ini sudah saya jelaskan. Brand itu adalah nama, term, design, simbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as distinct from those of other sellers. Jadi brand itu nama, desain atau simbol. Ya. Jadi bisa berbentuk nama, ya, bisa berbentuk desain aja atau simbol. Contoh checklist. Model checklist itu orang udah tahu merek Nike. Simbol buah apel. Padahal simbolnya cuma buah apel. Orang tahu, oh ini merek iPhone. Ya, merek iPad. Langsung tahu orang. Ya kan? Jadi nama, simbol itu sudah menunjukkan brand identitas. Besok-besok mungkin ya dibuat orang kali gambar durian untuk menunjukkan sesuatu. Oh ini durian, ini menggambarkan bahwasanya ini toko durian Sianu. Kalau di Medan, ya dengan logo durian
itu ada terkenal di Medan namanya Ucok Durian. Ucok Durian ini dia menjual durian saja dan udah terkenal sampai ke Jawa. Itu dia. Dia hanya khusus menjual durian aja, baik durian kupas dan durian sebagainya. Padahal lambangnya cuma durian aja. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi brand itu merek dapat berupa logo, ya, dapat berupa logo, dapat berupa merek, itulah nama dia, atau slogan, ya. Slogannya apa? Kira-kira, ya. Slogan itu menunjukkan yel-yel yang menunjukkan kepada produk kita. Ya. Ini produknya, service, customer experience. Nah, jadi kalau kita sudah punya produk dengan berbentuk logo checklist, misalnya Nike, merek Nike, slogannya orang udah tahu. Dengan checklist orang udah tahu ini produk Nike. Orang udah percaya dengan produk Nike, produknya berkualitas tinggi, nggak mudah rusak, pelayanannya cepat, ya, dengan kualitas pelayanan cepat sehingga menimbulkan customer experience. Orang lebih mau memilih produk Nike dibandingkan produk lain. Kemudian Aqua contohnya, ya, dengan logo, merek dan slogan Aqua dulu, ya kan? Orang udah tahu ini produk Aqua. Ya. Pelayanannya mudah didapat. Nggak usah di supermarket atau Indomaret atau Alfamart, tapi di pasar tradisional atau di warung-warung kecil udah ada yang namanya Aqua. Sehingga kita, kalau seandainya kita membeli air mineral, terucap di mulut kita itu adalah Aqua. Padahal sekarang ini bukan hanya Aqua yang ada air mineral, ada Ainikuwa, ada Ades, dan segala macam. Bukan hanya Aqua, tapi terekam di benak kita. Brand image kita hanya ada Aqua, padahal sekarang bukan hanya Aqua. Itulah customer experience-nya yang muncul di benak kita. Lanjut. Ini persepsi. Jadi dengan adanya brand menimbulkan nilai kepada seseorang, value-nya. Ya, jadi contohnya seperti Aqua tadi saya bilang, ya, orang menimbulkan persepsi yang macam-macam. Contohnya aja Le Mineral, ada manis-manisnya gitu katanya. Ya, padahal kalau kita rasa ya nggak manis juga. Ya, seperti air mineral biasa, tapi dia menciptakan persepsi, value, ya, bahwasanya air mineral itu ada manisnya. Ya. Cobalah kita minum air mineral itu, nggak ada manis, tapi dia menciptakan bahwasanya itu ada manis-manisnya. Gitu. Nah, itu kita bisa menciptakan persepsi yang harus membuat orang melengketkan produk itu di benak kita. Bagaimana melengketkan produk ayam enak-enak, merek ayam enak itu lengket di benak orang di Jawa sana, di Magelang sana, sehingga orang tetap loyal kepada ayam enak-enak itu, nggak mau ke tempat yang lain. Lanjut. Sampai sini ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya teman-teman sampai di sini? Mungkin ada yang ganjel atau gimana? Ada? Halo teman-teman, nggak ada ini Pak kayaknya. Ada? Nggak ada? Iya, nggak ada kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Iya. Oke, jadi kita masuk kepada merek, brand, dan branding. Nah, tadi sudah kita jelaskan, brand itu berupa nama, simbol, logo, ya merek juga termasuk di dalamnya. Ya, merek, nama produk itu. Merek adalah sebutan nama, sebuah nama atau identitas. Inilah termasuk brand di dalamnya. Seperti saya bilang tadi, produk itu ibarat manusia, nggak mungkin manusia tanpa nama, no name. Ya, jadi produk juga harus punya nama.
Ya, seperti ayam enak-enak tadi. Itu nama itu. Identitas dari ayam enak-enak itu. Itulah merek. Nah, brand adalah sebuah persepsi yang terikat oleh emosi berupa umpan balik dari proses branding. Sebuah persepsi yang terikat oleh emosi berupa umpan balik dari proses branding. Branding adalah proses membangun dan mengaktifasi brand yang akan menghasilkan rekomendasi atau advokasi. Nah, jadi ayam enak-enak tadi sudah terbranding dia, ya, di lingkungan kantin di Akademi Militer tadi, atau mungkin di luar dari Akmil tadi, ya, udah terbranding bahwasanya ayam enak-enak itu memang enak makanannya yang ada di Akmil itu. Ya bukan nggak mungkin orang luar juga bisa membeli di situ, atau bisa jadi buka cabang di luar dari Akmil. Ya, inilah dia salah satu proses branding yang berhasil, bisa menciptakan sesuatu yang baru dengan membuka cabang, membuka tempat yang baru untuk memperkenalkan produk. Itu salah satu sukses branding yang berhasil, bisa membuka cabang yang baru. Itu dia. Lanjut. Nah, ini dia. Brand scopes. Ya. Tadi ini kita lihat produk, identity, kemasan, tagline, copywriting, iklan, dan BA. Nah, di sini kita lihat brand scope-nya, segmennya. Tadi dia kita bicarakan segmen pasar, marketingnya, marketnya kemana, targetnya apa, target marketnya, baru positioningnya. Ya. Jadi kalau udah kena kita segmennya tadi, bahwasanya kita harus menentukan yang pertama sekali adalah marketing. Kita harus sudah bisa menentukan segmen pasarnya kemana. Ya. Ayam enak-enak, segmen pasarnya kemana? Ke Akmil. Ya. Targetnya ya Akmil itu, para pelajar-pelajar di Akmil. Positioningnya orang udah tahu ayam enak-enak ini ada di situ. Ya. Makanya tadi saya bilang harus bisa buka di luar dari Akmil untuk mempositioningkan, bukan hanya dikenal di kalangan Akmil aja, tapi bisa juga di luar Akmil. Karena apa? Karena kita udah punya produk, udah punya nama, identitasnya, kemasan kita pun sudah ada. Ya, jadi dalam hal ini seperti ayam enak-enak ini harus bisa juga buat kemasan, seperti dalam kotak, dan buat nama ayam enak-enak di situ. Ya, tagline-nya apa? Apa tagline untuk dari ayam enak-enak itu? Ya, misalnya kalau seandainya orang nggak makan ayam enak-enak, ya, apa kira-kira tagline-nya supaya orang bisa menarik untuk dapat membeli ayam enak-enak itu tadi. Ya, kalau macam mobil, ya seperti Suzuki atau Yamaha, ya, saya itu katanya Yamaha selalu terdepan. Itu tagline-nya. Inovasi tiada henti. Ya. Kalau Honda, to hurt. Jadi ada berbagai macam tagline yang bisa untuk menarik minat masyarakat untuk supaya membeli produk kita. Nah, copywriting ini adalah cakap-cakapnya, redaksinya, bagaimana supaya orang tertarik untuk membeli. Copywriting, ya. Nanti kalau ada kesempatan bisa juga nanti kita membahas tentang copywriting ini, ya, bagaimana supaya orang tertarik untuk dapat dengan membaca aja orang bisa tertarik. Ya, berpuluh kali pun bisa kita posting di grup, tapi orang nggak tertarik sama aja. Ada orang yang memang sekali itu posting udah bisa langsung membeli. Nah, copywriting inilah bisa kita jadikan iklan. Karena cakap-cakapnya itu tadi. Gitu. Oke, lanjut. Nih, 8 langkah simple branding. Nah, ini dia. Di sini kalau kita lihat pre-product. Ini sebelum kita membuat produk, kita udah ancang-ancang dulu. Ya, seperti tadi kita bilang bahwasanya yang pertama sekali adalah marketing buat produk. Ya. Jadi ini sebenarnya nomor 1 market kategori ini, ya, nomor 1 kategori pasar kita, baru inilah pre-product.
Tapi secara teori memang seperti ini, produk dulu. Prakteknya ya harus marketing dulu. Ya, pre-product. Kita harus buat itu ancang-ancang untuk membuat produk apa? Kita buat ancang-ancang ayam enak-enak itu tadi. Saya ambil contoh itu aja ya. Barulah market kategori mana? Oh, di Agmil. Segmentasinya pelajar di sana, para taruna di sana ya. Targetingnya juga di situ. Ya, kemudian apa nilai tambahnya di sini? Apa nilai tambah daripada ayam enak-enak itu? Ya, tentunya di sini dengan harga murah, ya, terjangkau, harga murah dan kualitas rasa pun enak. Core value-nya pun ada, nilai tambah. Ya, core value dari ayam enak-enak itu tadi ada. Ya. Kemudian DNA-nya dan positioning-nya, orang langsung tahu memposisikan di benaknya ayam enak-enak itu memang enak. Dan secara personality, ya, kepada Ibu Nun tadi, secara personality sudah menunjukkan identitasnya sebagai pengusaha ayam enak-enak itu tadi, pengusaha kuliner ayam enak-enak. Makanya tadi saya bilang bisa dikembangkan sekali lagi, jangan hanya dikenal sebagai ayam enak-enak aja, mungkin bebek enak-enak juga, atau ikan enak-enak. Jadi hanya dengan ayam saja yang dikenal, tapi juga seafood seperti ayam bebek enak-enak, ikan enak-enak, atau udang enak-enak. Ya, itu bisa aja pengembangan seperti itu. Ya, dari situlah sebenarnya bisa muncul yang inovasi-inovasi tadi. Nah, jadi sebenarnya untuk membrandingkan diri ini, ya, saya sering juga memaparkan kepada beberapa pelaku UMKM, ya, baik itu di Kadin ataupun di Dinas Koperasi Kota Medan. Saya sering menekankan kepada 3 hal kepada pelaku UMKM pemula. Yang pertama sekali adalah inovasi produk. Inovasi produk. Ciptakan produk itu jangan yang monoton. Nah, seperti tadi ayam enak-enak aja gitu yang dijual. Orang pun ya lama-kelamaan nanti bakal bosan juga kok ayam enak-enak terus. Jadi sebelumnya harus kita punya inovasi, buatlah inovasi bebek enak-enak ataupun ikan enak-enak ataupun yang lain. Oke. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi. Yang pertama inovasi, yang kedua kreativitas. Kita harus punya kreativitas produk kita untuk membrandingkan diri kita, jangan monoton. Yang ketiga kolaborasi. Kita harus kerjasama dengan sesama pelaku UMKM, sesama komunitas, UMKM dengan komunitas, dan UMKM kepada pemerintah. Itu dia kolaborasi. Lanjut. Your brand isn't what you say it is. It's what Google say it is. Jadi brand kita itu bisa muncul di Google. Gampang dicari di medsos. Ayam enak-enak muncul langsung. Oh, ayam enak-enak langsung muncul. Ada di Akmil, Magelang, begini. Sudah terdaftar di dunia maya. Jadi sekarang karena di dunia digital harus bisa seperti itu. Lanjut. Kunci terpenting di digital marketing adalah kreatif dan inovatif. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Lanjut. Nah, digital explosion. Ya, di sini ya banyak digital sarana-sarana digital yang bisa dipergunakan. Tapi untuk pemula saya sarankan itu melalui WhatsApp Business, Google Business dan IG aja. Ya. Bukan nggak boleh dibuat di Tokopedia atau di YouTube. Ya, itu bisa saja. Tapi lebih baik saya sarankan di WhatsApp Business, Google Business dan IG saja. Lanjut. Nah, ini. Kita beruntung di masa pandemi ini kita sudah mengenal digital. Ya. Dengan adanya pandemi kita sudah mengenal namanya digital. Kalau seandainya pandemi nggak ada, kita tidak akan mengenal yang namanya
Google Business, Zoom Meeting, ya. Kita nggak ada mengenal seperti itu. Ya, bersyukur juga kita ada mengenal seperti itu, namanya pandemi ini. Mendorong UMKM untuk dapat bertahan dan tumbuh dengan menjalankan aktivitas usaha melalui platform digital. Kita nggak mengenal yang namanya Tokopedia, Shopee sebelumnya, ya. Dengan adanya pandemi kita mengenal itu semua marketplace yang lain. Namun pengetahuan UMKM dalam jangka usaha secara daring baru sebesar 23,8%. Inilah dituntut kita supaya menghasilkan pengetahuan UMKM kita yang benar-benar paham dengan digital. Mau tidak mau, tidak suka kita harus memang digitalisasi itu harus. Lanjut. Ini digital marketing ya, itu yang tadi saya bilang. Memang kita harus melek teknologi, nggak bisa tidak. Jadi namanya HP itu memang harus, HP ini harus, nggak bisa kita dengan HP-HP yang jadul lagi itu nggak bisa kita. Kita harus bisa menyelesaikan satu masalah, semua masalah di HP. Begitu juga di laptop. Lanjut. Nah, ini kesalahan umum dalam digital marketing. Tidak menggunakan sosmed secara efektif, salah target, tanpa persiapan, tidak memiliki tujuan, malas, gengsian. Jadi kalau pelaku UMKM ini jangan malas dan jangan gengsi-gengsian. Ya nggak apa-apa. Kita buat aja secara terus-menerus dan konsisten promosi kita. Lanjut. Nah, ini dia. Ya, ini digital marketing strategi framework customer engagement. Ya, jadi digital marketing ini kita harus punya database, yaitulah melalui komunitas-komunitas. Itu gampang kita memulainya itu. Komunitas alumni, sekolah, komunitas UMKM, dan sebagainya. Kita kenal sama kawan kita, minta Facebook dia apa, IG dia apa. Kalau ada YouTube, kita buat YouTube, buat video. Lebih efektif kita menjual produk melalui video daripada foto. Karena di situ ada nanti cakap-cakapnya kita untuk menarik orang untuk membeli. Ya, buat video daripada foto. Lanjut. Nah, di sini ya, ini banyak sekali strategi-strategi framework dan berbagai macam yang lain. Oke, lanjut. Nih, customer engagement. Attention. Tujuannya menarik perhatian, interest, meningkatkan ketertarikan, di-share, mempengaruhi emosi dan logika, action, memancing tindakan. Nah, ini dia. Jadi customer engagement bagaimana supaya orang tertarik, inilah dia yang dibuat. Menarik perhatian dengan baik logonya, ya, ataupun memang cakap-cakapnya, tagline tadi, meningkatkan ketertarikan melalui copywriting, mempengaruhi emosi dan logika, orang jadi tertarik untuk membeli. Memancing tindakan, itu dia. Orang lagi memancing untuk closing kita. Lanjut. Nah, ini ya. Ya. Jadi website dan konten yang kuat akan mudah menarik perhatian web lain untuk memberikan link. Oke, lanjut. Email strategi. Beragam studi menunjukkan email merupakan salah satu online strategi tool yang paling tinggi. Ya. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi intinya bahwasanya brand itu memang harus digital kita pasarkan. Nggak bisa secara manual. Melalui medsos apapun dia mengatur email, newsletter, dan lain sebagainya. Rata-rata open rate email yang bagus sekitar 30%. Orang klik rate link dalam email sekitar 15%. Nah, itu. Coba kita lihat perbandingannya. 30% orang membuka email. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, ini dia. Jadi sosmed dapat digunakan sebagai tool untuk mengarahkan traffic ke website brand Anda. Nah, jadi seperti saya sarankan tadi, untuk pelaku usaha pemula, buatlah di web, baiklah di WA Business, Google Business, IG, dan Facebook. Lanjut. Ini dia.
Ini 5 prinsip kunci untuk membangun digital marketing strategi yang kuat dan efektif. Share, go real time publish, ya. Educate, don't sell. Entertain, don't market, go multi channel. Ya, ini dia. Share konten kepada yang tadi ya, FB, WA, dan sebagainya. Lanjut. Mengoptimalkan konten marketing untuk usaha. Lanjut. Nah, ini dia copywriting tadi ya. Copywriting ini mungkin bisa kita bahas untuk dalam tahap selanjutnya, saya pikir gini ya. Karena konten marketing ini tujuannya antara memberikan informasi. Kalau copywriting membuat tulisan cakap-cakapnya supaya orang tertarik untuk membeli. Jadi itu berbeda dia. Untuk yang sering kita gunakan untuk membuat copywriting. Jadi beda ya. Konten marketing dengan copywriting. Konten marketing cuma memberikan informasi aja dia. Kalau copywriting, dia menulis, membuat cakap-cakapnya supaya orang tertarik dengan produk kita. Lanjut. Konten apa yang sering Anda gunakan untuk mempromosikan produk Anda? Foto, video, artikel, infografis lainnya. Nah, konten yang saya sarankan adalah video. Ya, video. Walaupun foto ada, tapi video diutamakan untuk memasarkan produk. Bagaimana cara membuatnya, cara memasarkannya, ya. Dengan cakap-cakap kita seperti itu, orang lebih tertarik daripada foto. Lanjut. Nah, ini dia. Manfaat apa mengoptimalkan konten marketing? Ini dia. Menampilkan keunggulan produknya, membina hubungan baik dengan audiens, meningkatkan kesadaran terhadap produk, membangun loyalitas dan kepercayaan, memposisikan usaha Anda sebagai ahli, mempercepat keputusan pembelian. Nah, inilah langkah-langkahnya konten marketing itu. Ya. Jadi harus kita tampilkan keunggulan produk kita itu apa? Kita bina emosi kita dengan audiens, meningkatkan kesadaran terhadap produk itu. Bahwasanya ayam enak ini memang produk yang enak. Bangun loyalitas. Positioningkan usaha kita itu sebagai memang kita tuh ahli dalam kuliner, ahli memasak untuk membuat ayam enak-enak. Sehingga orang mempercepat keputusan untuk membeli. Oh, udah ayam enak-enak aja kita beli, nggak usah yang lain. Nah, seperti itu dia. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Manfaat mengoptimalkan konten marketing dengan copywriting. Ya. Menarik audiens untuk klik konten Anda, membeli. Membuat produk atau jasa Anda lebih menonjol, memberikan hasil penjualan lebih cepat. Nah, ini manfaat menggunakan konten marketing dengan copywriting. Jadi, dengan informasi, lebih bagus lagi dengan copywriting, dengan cakap-cakapnya. Harus ada redaksi dari marketing kita itu. Itu lebih bagus. Nanti tahap selanjutnya jika ada diizinkan dari HR Academy bisa kita paparkan copywriting itu. Ya Pak, siap. Oke. Nah, udah habis ya? Lanjut. Masih Nah, terakhir ini. ini ya. Terakhir. Ya, ini dia. Tips buat copywriting yang efektif. Mungkin ini bisa kita paparkan nanti di untuk yang berikutnya. Ini dia. Tips-tips yang membuat copywriting nih. Dia nggak perlu panjang-panjang cakap-cakapnya. Singkat-singkat aja tapi menarik orang. Gitu. Udah tahu orang bahwasanya memang ini kita butuhkan. Jadi orang tidak perlu rumit-rumit. Oh ya udah kita beli ini. Gitu. Oke, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf mungkin udah lewat waktu ya. Enggak Pak. Bapak Enggak Ibu Pak, kali, pas kok. Bapak Ibu mungkin udah pada ngantuk ya. Enggak, kalau ngantuk mungkin enggak Pak, cuman kebetulan kan saya offline, terus diminta membawa produk, ini banyak yang izin karena produksi tadi Bapak. Oh iya iya iya. Iya. Ya sebelumnya saya mohon maaf mungkin dalam pemaparan ini ada yang kurang berkenan atau kurang jelas. Bisa catat nomor HP saya ya.
Oke, saya tulis ya Bapak. 0811 0811 625 6 625 ya, 3-nya 4 kali, 3333. ya. 0811 625 3333, 3-nya 4 kali. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Riri karena kemarin masih pada ngambang Bapak tentang marketing, tentang selling, tentang branding karena ketiga hal itu terutama yang marketing dan branding ya Pak ya masih Iya, kadang suka betul. bingung gitu Bapak. Kalau boleh saya bertanya satu aja Bapak, mohon maaf. Iya, Ada nggak sih Pak tipsnya? Apalagi ini kan buat calon wirausaha pemula dan juga usaha yang baru merintis gitu Pak. Ada nggak tips-tips marketing yang gampang lah karena kebanyakan dari kami ini belum punya admin Bapak UMKM-nya itu. Jadi masih produksi sendiri, beli bahan baku sendiri, masih yang apa? Kayak kalau anak kecil tuh lagi belajar jalan gitu Bapak. Ada nggak tips-tipsnya Bapak untuk marketing yang efektif atau untuk kelanjutannya Bapak? iya. Tips-tips marketing untuk pemula, ya, itu sebenarnya pemula ini adalah sebagai dasarnya untuk melangkah yang lebih jauh ya. Jadi Amin. sekarang ini mau tidak mau memang kita harus digital, semua serba digital. Seperti saya utarakan tadi bahwasanya kita beruntung dengan adanya pandemi. Dengan adanya pandemi ini kita melek digital, melek teknologi, nggak perlu lagi kita menjual one to one ya, face to face, cukup melalui tanpa mengenal muka, hanya menampilkan cakep-cakep, mengumpulkan produk, kita masih bisa melakukan pembelian melalui marketplace, WA Business, Google Business dan sebagainya. Dan jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu pelaku UMKM yang pemula ya, bahwasanya mau tidak mau memang haruslah belajar untuk digital. Ya, harus sama memang harus belajar digital. Ya, di samping kita manual, ya, karena dengan digital itu kita sudah dikenal di seluruh dunia. Ya, makanya tadi saya sarankan untuk pemula dia harus mulai dari WA bisnis dulu, atau WA biasa dulu lah, nggak usah WA bisnis. Dia harus bisa memperkenalkan produknya itu sama komunitasnya. Masuk dulu komunitas alumni, yang tak alumni TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Pasti kita kan punya itu kawan-kawan kita sama alumni. Iya. Ya kan? Kita perkenalkan diri kita. Saya sekarang ini jualan keripik. Saya sekarang ini jualan getuk. Saya sekarang ini jual peyek. Ya nggak apa-apa, kita perkenalkan situ dengan saya banyak komunitas saya ikuti alumni dari SD, TK enggak lah, SD, SMP, SMA, kuliah. Untuk komunitas SMA aja itu ada 5 grup. Yang satu kelas, yang semua kelas, yang antar lintas angkatan, yang muslimnya, ya, ada yang komunitas bisnis SMA-nya, ada kami. Ya, jadi apalagi sebagai pemula gitu, kita harus masuk ke dalam komunitas itu. Kita memperkenalkan diri, jangan minta orang kenal kita. Orang nggak akan kenal kita itu punya produk. Kita harus memperjualkan, mengenalkan produk kita. Kita punya produk, nih ayam enak-enak nih, beli dong. Nah, untuk sementara gitu dulu lah. Tunjukkan foto-fotonya, foto yang menarik. Itu saya pikir tips-tips dari saya untuk pemula, ya. Karena dari situ nanti bisa berkembang untuk ke depan. Mau tidak mau harus belajar digital, teknologi kita. Iya. Itu saran saya. Wajib ya Pak ya. Wajib. Wajib Zaman karena sekarang kalau memang enggak wajib. akan ketinggalan. Ya, kalau enggak kita akan tergilas dengan yang lain. Karena memang udah zamannya lah seperti itu. Iya. Wah, Dan ya, mau tanya Masya kan? Allah. Atau ada yang mau ditanyakan mungkin terakhir teman-teman? Ada mau tanya? Halo? Mungkin nanti boleh dilanjut via WhatsApp ya Bapak ya. Boleh. Sudah saya share.
Iya. Ya, sama nanti saya tadi sudah WhatsApp. Jika berkenan nanti dokumentasinya boleh saya kirim di Instagram terus kami tag gitu ya Pak ya. Gimana Bu? Mbak? Nanti jika berkenan saya tag di Instagram ya Pak. Tadi saya sudah WA minta akun Instagram atau sosmed yang dimiliki Bapak nanti. Oh boleh. Oh iya. IG saya gampang aja, Riri Yesti Ivan IG saya. Oh iya Bapak. Nanti insya Allah kami tag ya Pak ya dari teman-teman Ya paten boleh. bener IG nggih. saya ini Iya ya. iya. Bentar Iya. ya. Em, Saya tulis di sini aja kalau enggak. oh iya. Bentar. Di kolom chat. Itu nampak nggak? Nampak ya? Sebentar. Riri Yesti Ivan IG saya. Benar. Nampak ya? Yes, free. Oh ya, kurang F sebentar Bapak. Nah, add saja. Sudah Bapak. Saya Ya, ya. sharing sebentar ya, biar teman-teman melihat. Bentar. Ya. Teman-teman, ini Instagram Bapak Riri bener nggak Pak Riri Ya, nggih? betul. Itu IG saya, betul. Ya. Ya. Masya Allah. Nanti teman-teman yang online bisa melihat Instagram Bapak Riri cuman ada satu karena namanya. Ya, Namanya cuma ada satu. Ini cuman siapa ada yang satu. nge-tag ini? Saya Bapak. Oh, Bu Wika ya. Nggih, Bibi, Oke, iya oke, Bapak. oke, Oh, oke. tadi Bu saya Wika, belum kenalan, mohon maaf Bapak. Bu Wika Ya. Digital Partner ya. Nggih, Bapak. Oke, oke, oke. Ya, Masya Allah. Ya, Nggih, ya. nanti Terima kasih. teman-teman yang online bisa follow akun Instagramnya Pak Riri nggih. Dan Ya, buat iya. yang teman-teman nggak ikut nanti akan saya Bapak akan saya share di grup WA grup ya Bapak. Baik, Ini Bu. Baik. terima kasih sekali ya Bapak malam-malam sudah berkenan berbagi ilmu dengan kita semua. Ya, Insya Allah sama-sama. ilmunya sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh teman-teman UMKM di sini ya Pak ya. Amin. Semoga Pak Riri beserta keluarga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita akhiri boleh kita minta foto bersama dulu Bapak? Boleh, silakan. Teman-teman boleh minta open cam-nya? Ya. Baik, ada lagi yang mau open cam? Oh, ya, izin. Ada yang lagi nidurin anaknya, Bapak. Ya. Ya, nggak apa-apa. Saya foto ya. 1, 2, 3. Ya, barakallah. Pak Riri, terima kasih sekali malam ini telah berkenan berbagi dengan kami. Mohon maaf untuk peserta tidak full ya, Pak.